Nama saya Muhammad Ridwan Faris, NPM 221705177. Saya akan melanjutkan penjelasan modul 2, pertemuan 2 untuk mengganti absensi. Untuk pertama adalah pengertian data warehouse. Itu adalah basis data yang dirancang khusus untuk mendukung proses query, pembuatan laporan, dan analisis data dalam organisasi atau perusahaan. Data yang disimpan pada data warehouse merupakan data historis bisnis yang digunakan untuk keperluan analisis dan pengambilan keputusan. Berbeda dengan sistem OLTP yang menyimpan data transaksi secara rinci dan detail selama proses operasional berlangsung. Data warehouse tidak berfokus kepada detail transaksi harian, melainkan pada ringkasan dan histori data dalam jangka waktu yang panjang. Karena itu, data warehouse mampu menyimpan data lebih lama untuk kebutuhan analisis strategis. Sumber datanya itu dari berbagai format data, software dan platform, sistem dan jaringan yang berbeda, dan hasil transaksi harian organisasi perusahaan. Perannya itu untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, mengorganisasikan, mengintegrasikan data, lalu menyediakan informasi untuk dianalisis. Lalu ada kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya itu untuk mendukung pengambilan keputusan, penyimpanan data historis, performa query lebih cepat untuk analisis, dan untuk kekurangan ada biaya implementasi tinggi dan waktu implementasi lama. Karakteristiknya itu pertama ada subject oriented, data diorganisasikan berdasarkan subjek utama bisnis. Misalkan penjualan, pelanggan, produk. Lalu ada integrated, data berasal dari berbagai sumber yang telah distandarisasi dalam suatu format yang konsisten. Ada time variant, data memiliki dimensi waktu, sehingga dapat dianalisis berdasarkan periode tertentu. Dan non-volatile, yaitu data stabil dan tidak mudah berubah atau dihapus seperti pada sistem transaksi. Fungsi data warehouse itu pengumpulan data yang berfungsi untuk mengumpulkan data dari berbagai sumber, termasuk sumber transaksional, file CSV, dan lainnya. Lalu yang kedua, ada penyimpanan data dengan melakukan penyimpanan data dalam format yang efisien dan terstruktur, serta memungkinkan akses cepat dan efisien. Untuk ketiga, ada analisis data, terutama untuk melakukan analisis pada data yang kompleks, sehingga memungkinkan user untuk mengeksplorasi data dan menemukan pola atau tren. Yang terakhir, ada pembuatan laporan dan dashboard yang dapat membantu dalam pengambilan keputusan. Teknologi tools yang digunakan itu ada SQL, Structured Query Language, yang berfungsi untuk mengakses dan mengelola data. ETL, Extract, Transform, Load, yang merupakan rangkaian proses untuk melakukan pengambilan data dari sumber, lalu mengubahnya menjadi format yang sesuai dan melakukan input ke dalam data warehouse. OLAP, Online Analytical Processing, yang merupakan suatu teknologi analisis data dalam berbagai dimensi. Lalu selanjutnya Big Data, itu adalah sekumpulan data dalam skala yang sangat besar yang tidak dapat diproses menggunakan alat pengelolaan data tradisional. Oleh karena itu, diperlukan teknologi dan metode khusus untuk mengelola serta mengekstraksi nilai dari data tersebut. Pemrosesan big data dapat dilakukan secara teknik, clustering, pemrosesan terdistribusi, partisi data, penyimpanan data pada data warehouse atau data lake, pemrosesan menggunakan framework seperti Apache Spark. Selanjutnya, definisi big data itu mencangkup, menangkap, capture, menyimpan, store, mengelola, manage, dan analyze. Kapan big data muncul? Dimulai dari tahun 1663, John Grant, seorang ahli epidemiologi dan demografi, merupakan orang pertama yang menggunakan statistik analisis pada wabah bubonik di Eropa. Kemudian penggunaan data berkembang pesat pada awal 1880-an, tepatnya ketika Biro Sensus AS kewalahan mengolah data yang begitu banyak. Sampai akhirnya data center dibangun di Amerika setiap
sekitar tahun 1960-an untuk menyimpan data secara digital dalam jumlah besar. Kelebihan dan kekurangannya yang ada pengambilan keputusan lebih akurat, mampu mengelola data dalam skala besar, dan mendukung berbagai jenis data. Untuk kekurangannya, ada biaya infrastruktur tinggi, masalah keamanan dan privasi, dan kualitas data tidak selalu baik. Konsep 5V dalam Big Data, volume, jumlah data yang sangat besar seperti data media sosial, log server, transaksi e-commerce. Velocity itu kecepatan pertumbuhan dan pemrosesan data yang sangat cepat, real time atau near real time. Lalu selanjutnya ada variety, keanekaragaman jenis data, seperti data terstruktur, database relasional, semi-terstruktur seperti JSON dan XML, dan tidak terstruktur seperti gambar, video, atau teks. Veracity itu adalah data besar bukan berarti data bersih. Banyak noise, hoax, duplikat, atau data tidak valid, seperti review palsu, bot di media sosial, dan data sender error. Lalu value, nilai atau manfaat yang bisa diambil dari data, big data dapat dipakai untuk insight dan keputusan bisnis, rekomendasi film di Netflix, dan rekomendasi produk di Shopee. Lalu untuk big data tools, ada Hadoop Ecosystem, Apache Spark, Tableau, dan Power BI. Baik, sekian dari penjelasan pertemuan 2 saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.